titik teratas pada pengamat. Jadinya kalau misalnya kita memandang ke langit itu titik teratas itu zenit. Jadinya yang terbawah itu nadir. Jangan dipukul. Jadinya ini zenit, ada nadir. Jadi setiap horizon itu punya titik zenit sama nadir. Jadinya kita di mana berada itu pasti ada titik zenit sama titik nadir. Nah ini meridian. Ini meridian langit. Jadinya langit juga punya meridian. Nah, jadinya ini menghitung azimut. Nah di situ azimut adalah busur pada lingkaran. Ini kan lingkaran horizon nih, lingkaran horizon. Nah itu azimut itu lingkaran horizon diukur dari utara, 0 derajatnya dari utara sini, dari utara sini ke timur searah jarum jam. Jadinya sampai di mana benda tersebut itu berada. Jadinya sama kayak tadi busur geografik nilainya semuanya 360 derajat. Jadinya 0 derajat dari sini, terus ke arah jarum jam ke timur sampai di mana benda langit tersebut. Sampai di sini. Terus kalau misalnya altitude, tinggi benda langit atau disebut dengan altitude itu diukur dari ini horizonnya. Kalau ke arah zenit itu positif, kalau ke arah nadir itu negatif. Sama kayak lintang, 90 derajatnya ke atas itu 90 derajat, ke bawah itu min 90 derajat. Horizon itu apa, Bu? Horizon itu ufuk. Ufuk, jadinya kalau misalnya kita ufuk itu apa, Bu? Iya benar. Itu tempat si pengamatinya. Kita kalau misalnya mengamat kan seakan-akan bumi datar kan, jadinya kelihatan matahari terbit. Nah itu ufuk. Oh berarti seolah-olah ujung bumi ya? Iya seolah-olah ujung bumi. Ufuk itu tanaman tuh. Ufuk. Apa tuh? Ini matahari tenggelam terbit. Di sini ke atas. Jadinya yang biru ini azimut, yang merah ini altitude. Ketinggian. Altitude itu ketinggian. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Paham. Oh berarti titik koordinat ufuk itu berbeda-beda dan tergantung pengamatnya. Iya, mau kita di timur, mau kita selatan, mau di mana aja tergantung kitanya. Terus untuk sistem koordinat selanjutnya, sistem koordinat ekuatorial. Nah ini jadinya sistem koordinat juga bukan bumi aja yang punya. Nah semua yang di angkasa juga punya sistem koordinat. Banyaknya nggak paham, katanya nggak paham ulang lagi. Yang mana? Yang sistem koordinat horizontal dengan vertikal. Yang ini. Iya, ulang dari awal. Sistem koordinat kan kalau sistem koordinat geografik itu kita dilihat dari bumi. Jadinya dari ekuator ke dari ekuator itu lintang berdasarkan pada bumi. Jadinya berdasarkan pada buminya kalau misalnya sudut koordinat geografis. Nah, tapi kalau misalnya horizon itu berdasarkan si pengamatnya, jadinya dia mau di timur, mau di selatan, mau di mana aja. Jadinya kita kalau misalnya mengamati matahari kan horizon. Jadinya kita melihat matahari terbit kan, nah di garisnya itu ufuk. Ufuk. Sampai sini ada yang masih bingung? Begini Bu, kalau titik untuk mengukur altitude kan ketinggian sampai zenit itu kan 90 derajat ya.
dan 0 derajatnya adalah ufuk ya. Ufuk. Jadi ufuk sampai zenit itu 90 derajat. Jadi kita bisa menentukan 40 berarti dihitung dari ufuk ya. Iya, kalau Patokannya misalnya ufuk nolnya. 40 derajat berarti dari ufuk ke arah zenit. Iya. Kalau misalnya di min 30 derajat berarti dari ufuk ke arah nadir. Oke, ke arah nadir. Oke, itu kalau untuk altitude ya. Kalau Kalau untuk azimut tadi kan patokannya meridian langit. Titik nolnya. titik nolnya ada di utara. Iya. Utara. Jadinya sejauh mata memandang dari utara ke Utara sejati bumi. Utara sejati bumi. Utara sejati bumi. Utara. Jadi searah jarum jam. Aku ya kamu. Gitu. Dulu dah. Utara sejati. Situ. Ada yang masih belum paham? Saya utara ya. Ini nol. Altitude sana ya. Azimut Utaranya udah itu. Arti ya. Azimut itu untuk mengukur jika ada altitude Rex 60. Oh. 45. Berarti dari titik ufuk itu 0 derajat sampai ke atas itu kan 90 derajat. Terus kalau misalkan min kan berarti dia ke bawah ya. Itu jatuhnya ke mana? 8. Nadirnya itu sampai ke mana? Sampai Nggak ada batasnya. Perkirakan posisi kan dari itu kan sepanjang pengamatan kita gitu kan. Berarti dari pengamatan kita itu ke atas langit gitu kan. Maksudnya titik nadirnya itu berada di mana gitu. Dan kan kita kan duduknya di bawah. bongkar gimana? Makanya nggak ada batasnya karena angkasa itu luas. Jadinya kita dibagi titik zenit sama nadir gitu. Kalau misalkan nih, berarti ini ntar ada hitung-hitungannya juga nanti. Oh, kayak kemarin. Iya. Apa maksudnya cuma sekedar pengenalan antara zenit, nadir. Iya, jadinya kita cuma mengenalkan kalau misalnya kita mau mengamati matahari misalnya awal bulan. Sekarang matahari itu ada di mana? Ada di azimut berapa, di altitude berapa. Nah, fungsi ini kita juga mengenalkan software ini. Nah, fungsi software ini itu untuk mengetahui azimut dan altitude suatu benda langit. Berarti nanti Contohnya misalnya matahari. Nah, kalau misalnya matahari, ini misalnya matahari nih. Kita mau mengamati hilal. Mataharinya sekarang misalnya tanggal 19 Juli ini. Mataharinya ada di mana? Kalau misalnya masih ada di bawah, misalnya masih minus di bawah, berarti belum bulan baru. Pasti beda-beda kan memandang kalau banyak memperkirakan Bulan salah. koordinat misalnya bintang utara 40 ini bujur ya Misalnya matahari. berarti kalau dia min itu berarti belum ada kelihatan-kelihatannya. Oh iya. Ini di barat kan? Ini misalnya barat nih. Nah, matahari di sini terbenam. Ini terbenam. Dia soalnya kan minus kan di bawah nadir. Nah, terus ke atas berarti dia terbit kan? Iya. Terbitnya dari sini ya, dari sini. ya Itu Mas ya. Terus tenggelam. Iya, terus tenggelam. balik lagi Tenggelam lagi. Udah. Tadi utara 0. udah mbak diterusin aja dulu mbak Terus ini Bu, ini fungsinya untuk apa Bu? Kita tahu azimut altitude itu Bu.
mengetahui itu benda langit. Contohnya Misalnya yaitu awal bulan misalnya, kan kalau misalnya bulan itu kalau misalnya ada di bawah ufuk misalnya negatif kan berarti belum bulan baru. Oh, pokoknya semua benda langit itu bisa kita ukur, kita tentukan azimut altitude-nya. Iya, misalnya matahari, misalnya dia di bawah ufuk berarti kan belum terbit. Kalau misalnya terbenam, nah kalau misalnya yang di ini, kalau misalnya di atas ufuk berarti dia udah terbit. Kalau bintang bisa diukur nggak? Bisa. Tujuh terbang bisa diukur. Jadinya kan sistem koordinat itu untuk mengetahui kan kita dari sistem koordinat geografik untuk mengetahui di mana letak tempat, misalnya Kairo ada di lintang berapa gitu kan. Nah kan tadi kalau misalnya dalam astronomi, dalam luar angkasa kan kita nggak tahu. Nah, nggak tahu tempatnya, misalnya matahari ada di mana. Nah, ini berdasarkan si pengamat. Beda lagi kalau misalnya berdasarkan bumi untuk mengukur benda langit, yaitu ada di sistem koordinat selanjutnya. Terus selanjutnya sistem koordinat ekuatorial. Sistem koordinat ini diterapkan pada konsep bola langit. Jadinya bola langit itu suatu bola yang dimana bumi itu menjadi pusatnya. Kan ini ada gambar di situ di makalah. Nah di tengah-tengahnya itu ada bumi. Jadinya kan sebenarnya angkasa ini luas. Nah semua agar memudahkan kita memetakan benda-benda langit, jadinya semua benda-benda langit itu diproyeksikan ke bola langit tersebut. Jadinya sebenarnya kan Venus, Merkurius itu berjauhan dengan bumi. Nah agar gampang dia dipetakan itu tempatnya itu, jadinya dijadiin satu di bola langit. Bola langit itu apa? Bola langit jadinya kayak global gitu bola. Nah pusatnya itu ada bumi. Pusat yang menjadi pusat itu bumi untuk memudahkan kita. Bola langit itu sama dengan galaksi atau enggak? Beda. Galaksi bola. Jadinya ya kita tahu ngitung tempat misalnya Venus itu ada di mana gitu, untuk mudah kan kita mengukurnya itu untuk mudah, jadinya dijadiin satu gitu, semua benda langit itu di dalam satu bola. Yang menjadi titik pusatnya itu adalah bumi. Jadi antara bola langit dengan galaksi itu bola langit itu cuma ilustrasi kita aja. Galaksi di dalam bola langit. Galaksi di dalam bola langit. Iya. Khayalan. Nah, berarti kan posisinya kalau seperti itu intinya berarti seluruh galaksi itu masuk dalam bola tadi. Dalam bola langit ini. Ilustrasinya seperti ini. Jadi akhir. Dia punya Ilustrasinya itu. paling semua ya. Semesta ya. Iya, Satu semesta. Dalam satu bola. Taruh lah. Galaksi Antartika. Nah, karena kan antara galaksi. Ya sudah. Main belakang depan. Jadinya kan untuk kita mengetahui benda langit tersebut itu intinya kita mencari ascensor recta dengan deklinasi. Nah ascensor recta itu apa? Ascensor recta itu garis bujur yang diproyeksikan ke bola langit. Jadinya di langit itu juga ada bujur dan lintang, cuma beda nama aja. Itu. Nah, nama bujurnya adalah ascensor recta. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu right ascension. Jadinya biasanya disingkat dengan RA. Ini. Nah, langit itu juga punya garis ekuator. Ini seperti bumi
sini garis ekuatornya. Jadinya ascensor recta itu kan garis bujur itu emang dari atas ke bawah, tapi dihitungnya dari samping sini. Jadinya yang biru ini right ascensionnya diukur dari titik vernal equinox. Titik vernal equinox itu titik perpotongan antara lingkaran ekliptika. Lingkaran ekliptika itu jadinya titik vernal equinox itu ini kan ada lingkaran ekuator. Nah, ini lingkaran ekliptik itu lingkaran revolusi bumi. Kan revolusi bumi itu mengelilingi matahari kan. Nah, ini garis edarnya ekliptika itu. Nah, titik perpotongannya dengan ekuator disebut dengan vernal equinox. Sampai di sini ada masih bingung? Bukan masih lagi, Bapak. Jadinya ascensor recta itu kan bujur pada bola langit. Kan bujur kan garisnya dari atas ke bawah, tapi diukurnya dari samping, dari nih dari sini. Nah, makanya di titiknya diukurnya itu dari titik sini. Titik namanya titik vernal equinox. Sebelah mana itu dari bumi? Patokannya apa itu? Patokannya musim semi. Musim semi adalah posisi matahari di. Iya, jadinya kan bumi itu misalnya bumi itu di sini musim panas, di sini musim dingin. Nah, ini musim semi, dan situ musim gugur. Nanti akan dijelaskan oleh saudara. Nah, ini jadinya ini garis edar revolusi bumi. Musim yang keberapa? Itu ada tanggalnya. Sampai sini ada yang belum paham? Enggak jadi itu. Terus ya. Nah, kalau misalnya definisi itu bintangnya ascensor recta itu diukur dari 0 derajatnya di titik vernal equinox ke sampai ke lingkaran vertikal yang ada di langit tersebut. Di situ. Kalau misalnya deklinasi itu dihitung 0 derajatnya dari ekuator bumi. Kalau misalnya ke kutub utara langit itu positif, kutub selatan langit itu negatif. Iya, jadinya kan cuma beda nama aja. Jadinya red ascension itu bujur, deklinasi itu lintang langit. Bujur langit, lintang langit. Berlawanan dengan kalau bujur namanya bujur langit ascensor recta menjadi definisi yang tapi yang bayangan batin hilang itu lintang langit. Ya yang ascensor recta apa itu. Itu tadi katanya ukurnya kok dari pinggir. Iya kan, dari lintang kan ini kan udah ekuator. dari ini. Nah, tapi kan diukurnya untuk mengetahui derajatnya dari bawah ke atas. Apa namanya? Kan kayak tadi garis lintang itu yang di matahari ini kan ini 0 derajat ekuator, ini 30 derajat. Tapi kan diukur memodel sudutnya ditarik ke sini. Tapi Ini memodel sudut. Intinya kalau misalnya lintang itu walaupun garisnya ke samping, tapi dihitungnya dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya bujur, walaupun garisnya dari atas ke bawah, dihitungnya dari samping. Kalau ini bisa juga pakai
dulu, dipotong gitu. Gimana kalau misalnya ini diselesaikan dulu? Nanti pertanyaannya di akhir, biar enak langsung ditanya-tanya sampai yang belum paham gitu, siapa? Karena kemungkinan bisa jadi yang belum dimengerti sekarang nanti akan dimengerti di penjelasan berikutnya. Oh, ini kan dulu di pertanyaan ya. Ulang lagi aja. Dari awal. Sistem koordinat ekuatorial itu digunakan konsep bola langit. Konsep bola langit itu di mana suatu bola yang di mana pusatnya adalah bumi dan semua benda langit itu diproyeksikan kepada dinding-dinding bola ini. Nah, untuk mengetahui benda-benda langit tersebut, kita dibutuhkan mengetahui asensorektanya dengan deklinasinya. Nah, asensorektanya itu adalah bujul yang diproyeksikan ke bola langit. Jadinya dihitung 0 derajatnya itu dari lingkaran ekuator di titik central equinox, yaitu titik di mana titik perpotongan antara lingkaran ekuator dengan ekliptika. Jadinya 0 derajatnya dari sini. Kalau ini dihitungnya dari itu dengan jam. Jadinya kan 360 derajat sama kayak di bumi itu 24 jam. Terus abis itu deklinasi itu dihitungnya 0 derajatnya dari titik ekuator langit. Terus kalau misalnya ke atas itu negatif, kalau ke bawah ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Nilai tertingginya derajat itu 90 derajat. Kalau misalnya sesuai atau udah punya titik 360 derajat. Jadi ini pokoknya 90 dari ekuator. Jadi tadi 90 pasti lah. Iya. Deklinasi adalah deklinasi artinya. Terus habis itu sistem koordinat ekliptika. Tadi kan patokan nolnya garis. Nah, ekliptika itu garis edar revolusi bumi. Jadinya kan bumi itu berevolusi. Nah, di sini kan keterangannya garis edar revolusi bumi atau lintasan gerak semu matahari. Jadinya kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya kita yang berputar mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi kita. Tapi karena rotasi bumi dari barat ke timur, jadi seakan-akan matahari terbit dari timur ke barat. Jadinya nyamping dia. F3 itu garis sebenarnya garis revolusi bumi, tapi karena seakan-akan matahari itu mengelilingi kita, jadinya sering disebut dengan lintasan gerak semu matahari. Nah, di garis lingkaran F3 itu tidak sejajar dengan lingkaran ekuator itu dikarenakan sumbu rotasi bumi itu miring 23,5 derajat dengan lingkaran ekuator. Jadinya kan kalau kita lihat di global itu bumi itu nggak tetap lurus, miring. Jadinya dia itu menyebabkan ekuator langit itu tidak sejajar dengan lingkaran ekliptika. Terus jadi yang jadi lurus tuh dari semuanya. Sopir mana yang mana? Sopir yang mana? Yang tadi. Nah, ini kan lingkaran ekliptikanya kan nggak sejajar kan sama ekuatorial. Jadinya kita butuh ingat tuh kalau sistem koordinat ekuatorial itu lingkaran utamanya adalah lingkaran ekuator. Tapi kalau ekliptika itu lingkaran utamanya adalah ekliptika. Nah, ini juga dalam sistem koordinat ekliptika itu dibutuhkan ada bujur ekliptik sama lintang ekliptik. Nah, bujur ekliptik itu dihitungnya 0 derajatnya sama kayak asensorekta. 0 derajatnya dari titik central equinox sampai ke sini. Di sini nggak ada.
Jadinya dari titik vernal equinox ini ke benda langit, ke ini, ke lingkaran vertikal yang ada benda langitnya. Nah kalau misalnya lintang ekliptik itu dihitung dari lingkaran ekliptikannya ini, kalau ke atas, lintangnya sama yang kayak tadi. kalau ke atas itu, kalau ke kutub utara ekliptik itu positif, ke kutub utara ekliptik, ke kutub selatan ekliptik itu negatif. Jadinya di sini kan ada gambar. Nah, jadinya ekliptik itu punya kutub utara sama selatan sendiri. Jadinya kalau misalnya kita lihat di halaman selanjutnya itu ada gambar gabungan antara ekuator dan ekliptik di halaman selanjutnya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya Yang miring itu bukan kutub utara dan kutub selatannya itu agak miring. Bumi emang miring. Ini kutub utara punya ekuatorial, kalau ini punya ekliptik. Jadinya dia diukur lintangnya itu kalau derajatnya dari ekliptika ini, kalau ke kutub utaranya itu positif, ke selatannya itu negatif. Sama 90 derajat juga kalau misalnya mujurnya itu 360 derajat. Software. Memang dibuka di kom. Dibuka di kom. Nah ini ada software lagi. Jadi apa ya? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sirkumpolar itu. Sirkumpolar itu adalah bintang yang tidak pernah terbenam. Jadinya kalau misalnya kita ada di bagian utara, itu ada namanya bintang polaris. Bintang polaris itu ada di utara. Intinya semua orang yang bagian utara itu bakal setiap hari, setiap tahun bakal terlihat bintang polaris. Gak bakal siang malam itu bakal bintang polaris itu gak bakal kemana-mana, ada di situ. Nah, kalau misalnya rise dan set itu berarti bintang yang terbit dan tenggelam. Misalnya kayak Sirius dan sebagainya. Kalau never rise itu yang nggak pernah kelihatan. Misalnya kalau misalnya yang polaris itu kan ada di bagian utara. Nah, yang di bagian selatannya itu nggak bakal terlihat dengan polaris. Itu karena gravitasi bumi ya kan. Jadi putaran itu tetap saja kita tegak di atas itu ya. Nah, kalau misalnya ini kan ini contoh dari ufuk hakiki. Nah, ufuk hakiki itu dimana kalau misalnya dimana kita menarik Yang tadi dari pusat bumi ke benda langit tersebut. Jadinya pusat bumi pas tengah-tengah itu ditarik ke benda langit, itu ufuk hakiki. Soalnya kita benar-benar dari pusat bumi. Nah, kalau misalnya ufuk mar'i itu dari kitanya bukan dari pusat bumi, dari mana kita berada, daripada itu dari pengamannya. kita bisa tahu titik Jadinya kalau di titik 0 Mediterranean itu. Ya, kenapa? nah kalau ufuk hakiki kan di sini, jadinya pas ufuk mar'i bergeser berapa derajat di sini. Kita tengahnya dari jari ini kan.
Nah jadinya kita misalnya mau mengetahui apa bintang-bintang yang terlihat di Kairo. Misalnya Kairo kan bintangnya 30 derajat. Jadi tinggal ngikutin tegak lurusnya gitu. 30 ini bintangnya kan latitude bintang. Nah 30 derajat sekitar di sini. Kairo tuh sekitar di sini berada. Nah bintang apa aja? Jadinya bintang yang sirkumpolar itu yang terlihat itu 30 derajat dari kanan sama dari kiri. Bintang yang ada di sini. Yang ini kelihatan terus. Kalau yang ini di sini di 60 sampai min 40 itu terlihat bintang yang terbit dan terbenam. Nah yang hijau ini yang tidak pernah terlihat dari Kairo. Yang tidak pernah terlihat dari Kairo. Kalau ini karena tempat ya, tempat kita Kairo gitu ya. Oh, jadi setiap tempat berbeda-beda dong ininya yang kayak ya bintang yang selalu terlihat, yang timur tenggelam gitu ya. Tergantung bintangnya. Pintar. Jadinya pas kita di, nah misalnya di sini di ekuator, di katulistiwa, jadinya yang kelihatan itu yang matahari. Yang terlihat itu yang bintang terbit dan terbenam aja, nggak ada selalu, nggak ada yang never rise. Soalnya dia ada di tengah-tengah. Kan jadinya kalau bintang yang tetap itu misalnya Polaris di utara di sini, jadinya dia bakal terlihat sama orang yang bagian sini aja. Nah dia nggak bakal terlihat sama yang selatan, kecuali bintangnya yang ada di sini. Di bagian sini dia kan bumi berputar, jadinya dia kan terbit terbenam seperti matahari. Nah kalau misalnya yang di selatan itu contoh bintangnya itu Rigel Centaurus, itu bintang paling terang di petalangnya selatan. Itu akan terlihat di selatan tapi tidak terlihat di utara. Nah, saya akan menjelaskan tentang software Accurate Time. Nah, software ini untuk kita mencari data-data kalau misalnya kita mau menghitung awal bulan, menghitung kiblat dan sebagainya. Pertama, preferensi itu, nah kita pakai yang standar. Nih, pakai yang standar kan cuma pakai standar yang pokoknya kita pakai standar yang ini yang 18 sudut fajar itu 18 bisa 18. Nah kita pakai asarnya juga yang standar, soalnya kalau yang Hanafi itu kan berbeda. Dia kalau misalnya Hanafi itu kan 2 kali bayangan, kalau misalnya yang Jumhur kan 1 kali bayangan. Kita pakai yang standar. Terus kita no summer time karena sekarang mungkin nggak berlaku summer time lagi, dia pakai no summer time. Dulu ada ya summer time yang dirubah jamnya. Nah location, nah, kita mencari Kairo. Nah di sini sudah Kairo, jadi udah terlihat ini. Ujungnya lintangnya berapa, langsung di sini ada. Time zone-nya juga berapa. Nah, ini untuk tanggalnya. Kalau misalnya use the date of your system, itu berarti kita mengikuti tanggal yang ada di komputer kita, sesuai dengan di komputer kita. Kalau yang ini untuk kita menghitung cuma 1 hari aja. Nah kalau ini buat period of time, misalnya kita mau nyari data dalam setahun atau dalam sebulan,
Artinya ini itu buat data sesuai dengan tanggal di komputer kita. Kalau ini kita mau nyari data yang cuma sehari aja, oh ini buat period of time, misalnya sebulan atau setahun. Misalnya ini dari tanggal 1 bulan 1 sampai 31 bulan. Itu setahun ya? Iya, setahun. Terus ini buat itu kalau misalnya kita pasang di itu di komputer kita, misalnya biar setiap waktu sholat itu bunyi. Nah ini contoh, kita bisa milih ada apa aja, ada Mekah, Yerusalem. Nah ini buat prayer time. Kalau udah ada cepet di stop. Sudah tahun dari dia. Nah ini data-data waktu sholat dalam sebulan. Jadinya ini ada data-datanya prayer time dari tanggal 1 sampai 31 bulan 7 2012. Dikeluarin sama dia. Ini longitude latitude-nya Kairo. Ini pokoknya semuanya data-datanya. Terus ini tanggal 1 sholat fajar itu dari jam 3:21 sampai suruknya jam 4. Terus subuhnya asal maghrib, pokoknya dalam sebulan. Yang setiap 100 tahun balik jadi setiap berapa lagi? Balik lagi 10 tahun misalnya 2012 itu sama 6 tahun 90 tahun yang bilang sama persis. Nah, moonlight itu kita untuk mengetahui bulan itu, nah di sini kan ada moonrise itu akan terbit, terus ini di moonrise itu waktu dia ada di titik kulminasi atau titik teratas, terus abis itu ini bulan terbenam. Jadinya pada tanggal 1 bulan 7 2012 itu bulan terbit itu jam 4 sore lebih 42. Nah, berada di titik kulminasi itu jam 10 malam lewat 3, terus matahari terbenam itu jam 2 malam, jam 2 pagi. Ya, udah transitnya dulu. Transitnya di Dubai. Bulan. Berarti matahari terbit jam 11 bulan. Ini berada di titik kulminasi itu jam 5 sore, terbenamnya itu jam 12 malam. Berarti harus jam 12 malam itu udah jam 12 siang ya. Itu yang tanggal 12 kosong kenapa itu? Nggak ada terbitnya? Nggak ada terbit. Jam 00. Itu jam 00. Oh, makanya kok nggak terbit-terbit? Bukan nggak terbit. Jam 00. Malas sekali nulisnya. Langsung tenggelam ya? Kiamat juga. Ini buat fase bulan. Bulan kan pertama ini bulan baru. Bulan baru pada tanggal 4 bulan 1 2011 itu bulan barunya. Pada kelihatan ini jam 11:03. Terus ini kapan aja waktu first quarter. First quarter itu pas bulan setengah itu, terus ini bulan purnama, terus ini last quarter itu matahari bulan sebagian. Habis itu ini pokoknya data-data untuk mengetahui kapan ada new moon, first quarter, full moon. Ganggu kiper nih. Ada poin. Terhasil ini. Center. Ini untuk mengetahui data-data hilal.
Ini kan kecil Biasanya kita pakai ini untuk misalnya kita mau tahu Ramadan. Dari kepalanya tuh. Dari kepalanya. Ini kepalanya. Nah, ini data-data buat menghitung awal bulan. Jadinya ini ada moon right ascension-nya berapa, declination-nya berapa, matahari ascension right-nya berapa. Nih, ini buat menghitung awal bulan. Nah itu. Pakai ini aja bu. Kosong kelihatan. Kelihatan mas. Tapi kecilan. Iya. Biar kayak profesor kan? Duduk aja sini, Bu. Berarti duduk aja sebelah sana. Iya, duduk. Sampai kasih kursi. Yang mana aja enak tuh lah, cari kursi. Iya, mana enak. Mana nyamannya? Kalau nggak laser taruh lagi aja. Ini tuh buat data-data awal bulan nih. Ini bulan right ascension-nya, ini deklinasinya berapa. Jadi pokoknya setiap kita menghitung awal bulan ini pasti membutuhkan data-data di sini. Nanti akan dijelaskan waktu pas materi awal bulan. Misalnya kita mau lihat nih, ini data hilal. Dan untuk Ramadan tahun ini. Iya, ini 19 Juli. Ini pada tanggal 19 Juli, jadinya yang warna merah itu impossible, berarti hilal benar-benar tidak terlihat, tidak muncul. Nah, kalau misalnya yang no color itu ada, tapi tidak bisa terlihat. Perkiraannya ya. Nah, kalau yang biru itu berarti kita butuh alat, misalnya teleskop atau sebagainya untuk melihat hilal. Terus habis itu kalau yang magenta ini yang pink ini dia bisa pakai mata telanjang. Terus kalau misalnya yang ini yang hijau bisa sangat terlihat. Ini yang pada tanggal 19 Juli ini, besok yang sebelum Ramadan itu dia berarti terlihat hilalnya baru di sekitar sini. Nih. Nah, yang terlihat itu. kali terlihat yang hijau ini, terus yang merah ini terlihat. Visible. Berarti di Indonesia ini belum terlihat. Indonesia Ada tapi Lihat. tidak bisa terlihat. Ya, mungkin masih dulu kagak nih. yang hijau tuh apa itu? Hijau paling sudah terang itu. Nah, sudah terang. Airnya mana? Kenapa? Itu apa? Bumi yang miring di apa? Warna-warnanya tadi di bulan. Ulang lagi warnanya. Hijau. Kalau yang merah itu impossible, berarti impossible itu benar-benar gak ada hilal, belum muncul. Banding lagi tanggal 19. Ulang lagi. Lama ya. Loading. Lambatan di komputernya ya. Kebanding tadi malam diganti. Kalau saya ada di posisi jadi sudah bisa. Udah bisa nengok. Tapi Langsung aja balik di posisi hijau itu tidak ada Jadinya yang hijau ini yang benar-benar terlihat hilal. Hilalnya itu udah tinggi, jadinya gampang terlihat. Tapi yang ungu sudah bisa. Kan kalau misalnya yang ini terlihat, Berarti yang di terlihat dengan tanpa menggunakan alat. Terus yang biru ini membutuhkan alat kayak teleskop gitu. Terus kalau saya yang no color ini yang putih ini, berarti lihat. not possible. Dia hilalnya ada, tapi nggak bakal bisa terlihat dengan kita. Nah kalau yang red ini impossible, emang Kalau benar-benar yang hilalnya impossible belum itu muncul. belum jatuh bulan baru deh. Iya. Nah kalau yang putih itu ada, cuma kemungkinan untuk dilihat itu susah. Yang ungu itu ya. Tapi Enggak. kalau Semakin kesini semakin mudah. Udah. Wah. Oh iya. Jadi gitu. Jadi semakin merah itu tidak Yang merah putih. berarti di Jepang Kemungkinan itu kecil. wujud hilalnya. Nah, Ya berarti kalau di Kairo itu kalau sudah yang
Indonesia tuh mungkin tapi susah. Mirip. Artinya dia udah ada hilalnya tapi nggak bisa terlihat. Nah, kecuali ada di Amerika ini di sebagian yang di Brazil ini bisa terlihat di Ramadan. Kalau berpatokan harus punya hilal, otomatis ya tidak terlihat. Maka satu Ramadannya itu udah puasa kita belum ya? Iyalah. Yang mereka udah bisa terlihat hilal. Puasa juga nggak apa-apa. Kalau kita wujudul hilal udah puasa berarti. Iya. yang Bu, yang hijau itu daerah mana itu, Bu? Hijau. Samudra. Di laut. Dia tinggal di laut. Nelayan gitu. Bu, Berapa tahun nelayannya dia masih laut gitu kan? tapi kan ini dipengaruhi oleh cuaca juga kan? Keterangan langit, misalnya kalau mendung, ini terlihat dari kalau hujan ya nggak terlihat. Iya kan? Kalau hujan, Maksudnya kalau bersih ya kan ini. Jadi dipengaruhi cuaca. Kalau nggak kelihatan ya memang di mana aja nggak kelihatan. Ya ini dianggap nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada atap Standar. Kalau kita tidur juga, kalau kita tidur nggak kelihatan. Iya benar. Hijau ya. Yang hijau sudah yang merah tuh bisa terlihat. Iya. Biarpun hijau, kalau tidur dia akan Ya, ketika tanggal 20. Oh udah banyak ya. Iya. Udah banyak yang ngeliat. Dia udah banyak yang puasa. Saat itu udah makanya ya mau gimana ya, barang udah 30 kok punya sahabatnya Isa mungkin lebih dari 30. Tapi yang di benua yang lain masih Nah, itu yang di atas benua di atas merah lagi. Lebih cepat dari pas ini loh Mas Kontrol. Biasanya iya. bener ya. Itu benua juga kan yang di atas itu. Nah, jadinya ini udah banyak yang bisa terlihat hilal. Ini yang hijau udah banyak. Berarti Jadi ada kemungkinan mereka ada yang di atas Kairo iya. Berarti tanggal 20 udah terlihat hilal di Kairo. Berarti yang di atas Kairo ini di Eropa sini ada yang Kalau kita belum terlihat hilal, ada yang udah bisa terlihat. cuma mau ukur hilal. Nah. Tapi kan ada, cuma kemungkinan untuk dilihatnya aja yang mungkin. Bukannya nggak ada. Di Indonesia juga tanggal 20 udah terlihat hilal. Ada kan? Ada putih. Iya. Ini barangan dong gila. Barangan nggak lihat. Ramadan aja nggak bisa. Kita jung ini. Biasa nunggu tanggal 21. Ini ada kriterianya, ini berdasarkan dengan kriterianya Muhammad Odeh yang bikin software ini. Itu ada kriterianya. Kita udah bisa melihat Macam-macam. bulan dilihat dengan mata. Dan ini tuh kalau misalnya kita pakai kursor ini bisa terlihat di sini longitudinnya. Most position enak. Most position. Tanggal 21 apa sapiannya itu? Kita aja. Apa? Itu apa? Bulan. Iya. Ini buat data-data matahari dan bulan. Nah, kita misalnya mau mendata matahari dalam sebulan. Udah mau mati tuh. Nah, ini data-datanya. Data-data radiation-nya, declination-nya, altitude, dan sebagainya untuk matahari. Pada tanggal-tanggal ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Pokoknya misalnya kita mau menghitung gerhana. Menghitung gerhana itu dibutuhkan ini data-data matahari ini. Matahari. Jadi itu tanggal 1, tanggal 12 ya. Tanggal 12 altitude. Ini kan mana? Ini sudut pandangnya mana tadi? Location mana? Kairo. Tapi dari Kairo altitude sekian. Altitude sekian. Nah, ini untuk apa? Dan altitude sekian. Misalnya kita mau mengetahui tanggal, misalnya Matahari sekian. Nanti matahari. misalnya tanggal lahir kita, misalnya tanggal lahir Februari. saya Februari tanggal 3. 40.
Februari 1980. Tuh, berarti dia di 26 belum ada akhir. Bisa juga dari dari Hijriah ke ya, Ramadan 14 Februari. Sederhana Bayarnya ininya. boleh diikat nggak? Software kan. Oh iya. Boleh di-copy. Hasil penelitian. softwarenya. Kopi. Ini buat mengetahui narasi kita ke negara. Itu ada bintangnya dalam gerak konsep. Tapi semua ya. Ada lihat dari perspektif dunia ya, kayak makanya ada yang kompolasnya apa namanya? Kompolasnya yang kemudiannya tidak bisa dilihat. Minum dulu itunya. Ya mungkin segini saja dari saya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, nanti pas sesi pertanyaan, ya mohon maaf kalau misalnya banyak banget kekurangan karena kita juga masih dibimbing para senior, intinya kita sama-sama belajar. Kalau nggak paham silakan call. Ya selanjutnya saya Rame ya serahkan diangkatannya. kepada Itu hayalan orang-orang Yunani ya. Iya, jadi pas mulai dulu karena nanti ada fungsinya. Pindahnya gimana? Ya, Dia menggauli keluarga. Itu yang menghayal siapa tuh? ya terima kasih untuk materi oleh Iis yang menjelaskan beberapa materi kepada kita dari 12 mungkin sekedar kembali mereview lagi tadi dijelaskan tentang apa itu koordinat bumi kan, terus apa itu bola langit, koordinat langit, di sana ada koordinasi, ada mereka dan lain sebagainya, juga tadi dijelaskan dengan software. Sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, supaya masih ingat apa yang tadi dijelaskan dan kemungkinan masih ada yang bingung, silakan ditanyakan. Saya kasih kesempatan 2 orang penanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Ya, 1 dari Putri, 1 kalau ada yang ingin bertanya. Dari Putra mungkin? Ya, silakan Ustaz yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini makasih sebelumnya kepada materi. Tadi telah dijelaskan kita bersama-sama tadi tentang ya kalau titik bumi itu yang garis bumi mungkin ya kita udah tahu lah. Tapi yang kurang jelas mungkin yang ya garis langit tadi coba tolong ini. Nah di sini kami pengen itu minta diberikan contoh. Tadi kan sudah ada yang terakhir tadi khususnya tentang gabungan ekuator dengan ekliptik. Nah tadi juga udah dijelaskan tadi tentang masalah titik matahari, udah titik ininya. Nah pengennya itu alakoh antara yang ini tadi, gambar yang terakhir tadi dengan titik-titiknya itu udah fungsinya tadi kan untuk menentukan hilal. Untuk ini coba digambar di situ gimana hilal itu sehingga dia bisa kelihatan atau nggak kelihatan itu dari bentuk ini itu. Iya, terima kasih. Yang penanya kedua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mungkin ke tadi kan kita udah pas di akhir sesi tadi yang tentang penentuan hilalnya Ramadan itu, ya kan? Berarti kalau tim-tim yang seperti itu ada tempat